Berikan tepuk tangan kepada duo MC kita, duo Keong Racun ya. Oh bukan ya. Satu keongnya, satu racunnya gitu maksudnya. Iya. Tadi saya di parkiran ada yang ngomongin saya, Bu. Ih, itu kan yang di Net TV. Itu kan yang di Net TV. Itu siapa? Itu yang mirip Imam Darto. Yeah. Saya kan kesel ya, saya samperin. Emang kamu tahu saya di Net TV? Tahu. Siapa? Sarah Sechan kan? Sarah Sechan. Saya paling sebel kalau dibilang mirip Imam Darto. Ibu tahu Imam Darto? Nggak tahu. Ada adik-adik tahu Imam Darto ya? Tahu. Berarti adik-adik lebih sering nonton TV daripada ibunya ya? Tahuan ibu ya. Imam Darto itu yang ada di acara The Comment, Bu ya, yang tiap sore sekarang di Net TV ya. Saya sebenarnya nggak suka dibilang Imam Darto. Saya ini imam untuk kamu ya. Dan untuk kamu juga ya. Ya. Sebenarnya saya ini nama aslinya, boleh perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Nama saya Suharta. Kalau orang Jawa bilang Soeharto ya. Kalau Soeharta itu biasanya orang Sunda ya. Karena akhiran O itu orang Jawa, akhiran A orang Sunda, akhiran E Bali, Soeharto, Made, Pete gitu ya. Tapi saya silsilah sebenarnya orang Jawa, tapi bukan Jawa asli ya. Tapi saya juga heran, kenapa bapak ibu saya ngasih nama Suharta ya. Mungkin dia tahu kalau nanti kalau dikasih nama Soeharto bahaya kali ya, karena waktu itu kan lagi rame gantung Soeharto ya. Tapi untung saya namanya bukan Soeharto, apalagi Sumanto ya, alhamdulillah ya. Sebagai seorang stand up komedian Bu, kalau dipanggil Suharta kan gak enak. Kita panggil Suharta, itu kayak manggil tukang bakso ya Bu ya. Bener gak Pak? Ya. Makanya saya punya nama panggilan, nama keren, yang saya ambil dari nama belakang. Suharta namanya Tata. Kalau dari depan namanya jadi Susu. Nah enak. Kita panggil Kak Tata, enak. Kita panggil Kak Susu, nah enak ya. Gak enak. Tapi sebenarnya nama Suharta itu artinya bagus Bu, bagus banget. Su itu artinya bahasa Jawa artinya baik. Harta artinya harta. Jadi saya didoain sama orang tua saya supaya memiliki harta yang baik, harta yang halal. Alhamdulillah terkabul doanya. Sampai hari ini tidak ada uang saya mengandung minyak babi. Alhamdulillah. Karena nama saya Tata, kebetulan juga saya masih saudara sama orang India ya. Ada artis-artis India, mungkin ibu kenal kalau India. Ada Amir Khan, Shah Rukh Khan ya kan. Nah kalau nama saya Tata Khan ya. Tata Khan. Itu dari India beneran Pak. Saya sama Amir Khan sama Shah Rukh Khan sama-sama dari India. Kalau bedanya Amir Khan sama Shah Rukh Khan itu dari dataran India. Kalau saya dari Samudra India ya. Dari bawah laut. Temennya Squidward ya. Tapi memang kalau dilihat sejarah-sejarahnya, silsilahnya memang ada persamaan banyak sekali antara India sama Indonesia Pak ya. Kita tahu berdasarkan sejarah, agama Islam ini datang ke Indonesia melalui pedagang-pedagang dari Gujarat, dari India. Begitu yang saya baca di buku sosial, buku sejarah. Sehingga banyak sekali pengaruh India di Indonesia. Contoh, misalnya di India ada tokoh cerita Ramayana, ya, ada tokoh Ramayana. Kita juga punya tokoh Ramayana, ya. Sama loh. Di India ada peninggalan sejarah namanya Taj Mahal, bener nggak? Kita juga punya Taj Mahal di tokoh Ramayana. Tapi dibandingkan Indonesia harus lebih bangga Pak Bu. Karena kalau di India cuma ada Taj Mahal, di kita nggak cuma Taj Mahal, tapi beras mahal, bensin mahal, gas mahal, sekolah mahal, nikah mahal ya, ya. Nikah mahal loh sekarang. Alhamdulillah saya ini Puja Kusuma, putra Jawa kesulitan mahar ya, jadi karena nikah mahal sekarang ya. Ya, alhamdulillah saya dari Depok Bu. Wih, Depok itu keren ya. Di sana orangnya kaya. Masjidnya aja kubahnya emas ya. Masjid kubah emas ya. Ada lagi daerah Pancoran Mas. Wah, mandinya pakai pancoran mas ya. Nah, ada. Tapi paling enak tinggal di Bekasi sebenarnya.
Karena di Bekasi itu, benar, tepuk tangan dong orang Bekasi. Kalau di tempat lain kita nggak punya harapan, di Bekasi kita punya harapan. Harapan indah ada. Ujung harapan ya. Gerah harapan. Tepuk tangan dong buat orang gerah harapan ya. Tapi di Bekasi nggak enaknya kalau kita puasa di Jakarta sebulan, di sini 2 bulan. Karena ada daerah bulan-bulan. Nah, bulannya 2. Iya, benar-benar. Alhamdulillah saya hadir di sini diundang dalam acara Tarhib Ramadan. Saya searching Google. Tarhib itu artinya dari kata marhaban. Selamat datang ya Ramadan, ya. Tapi kalau selamat datang kan ada juga kata ahlan wa sahlan gitu ya, Pak. Ini ada ustadz di sini ya. Nanti tolong dikoreksi kalau salah. Ternyata ada beda antara ahlan wa sahlan dengan marhaban ya Ramadan. Bedanya apa? Kalau ahlan wa sahlan dan marhaban dan Ramadan itu emang artinya sama-sama selamat datang. Tapi cara kita menyikapi ucapan selamat datang itu beda. Kalau ahlan itu dari kata keluarga. Jadi kita seolah dianggap sebagai keluarga bertamu ya. Tapi ahlan wa sahlan. Sahlan dalam bahasa Arab artinya apa? Artinya itu dataran rendah. Kita nggak perlu capek-capek naik tinggi. Jadi kalau ahlan wa sahlan, selamat datang keluarga kita semua di bulan Ramadan ini ya. Tapi kita terima dengan di dataran rendah tuh maksudnya di jalan yang lapang, yang susah, yang tidak perlu naik-naik. Jadi kesannya nggak terlalu istimewa karena jalannya mudah, jalannya rendah. Tapi kalau marhaban ya Ramadan ini ada unsur pengistimewaan. Marhaban itu artinya adalah dekat ya. Jadi kita diberikan keleluasan untuk berbuat yang banyak di bulan Ramadan ya. Dekat, lapang artinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan ibadah di Ramadan ya. Semua semangat? Semangat? Harus semangat tuh, karena kata Nabi yang bergembira di bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan itu akan dapat banyak berkah ya. Jadi kita harus banyak bergembira Bu di bulan Ramadan. Setuju? Kalau mulai ada iklan-iklan di TV, iklan sirup marjan, wah udah mulai puasa nih, mulai puasa ya. Itu namanya bergembira ya. Ya kalau zaman dulu kan lihat puasa, lihat bulan puasa hanya mengandalkan hilal ya. Sekarang nggak perlu, lihat TV ada iklan sirup marjan, nah bentar lagi puasa. Tandanya itu aja. Jadi bulan puasa selain menahan lapar juga menahan godaan iklan sirup marjan ya. Gitu. Alhamdulillah saya senang banget karena acara ini diadain oleh DKM Al-Ghani, melaksananya anak-anak muda. Tepuk tangan dong buat mereka semuanya. Saya juga Bu, begini-begini waktu muda sering aktif di pengajian, di Rohis. Saya paling sering banget kalau ada acara Rohis itu di masjid itu acara keputrian ya, senang banget ya. Jelek-jelek gini saya anak masjid Bu. Jadi saya punya pengalaman di masjid banyak ya. Terutama pas jagain sendal ya. Iya. Dalam perjalanannya Bu, ternyata aktif di masjid itu punya banyak dampak pengaruh buat saya. Jadi saya selain sebagai stand up komedian, juga dulu pernah siaran radio di Bahana FM ya. Sebagai penyiar radio itu kan harus semangat, harus ceria. Kalau siaran tuh harus semangat. Diony Bahana 100,8 variasi musik terbaik di Jakarta. Ketemu lagi barengan Tataka di acara Sensor Senang-Senang Sore. Nah, itu pengalaman saya siaran karena dulu waktu masih muda saya pernah siaran juga di masjid ya. Siaran orang meninggal. Nah, itu kan pengalaman juga kan. Pengalaman siaran pertama saya itu. Tapi karena terbawa suasana sebagai seorang penyiar radio, kalau penyiar radio harus gembira kan. Diony Bahana bla 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 bla. Giliran saya disuruh baca pengumuman orang meninggal, gembira juga saya ke suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah meninggal dunia Bapak Ahmad Soleh. Mau tahu kapan penguburannya? Kita simak dulu pengajian berikut ini. Langsung saya dipecat sama ketua DKM ya. Di sini ada Pak DKM-nya Pak Roy, Pak Rio ya. Tepuk tangan dong buat Pak Rio ya, udah ngasih kesempatan anak muda. Sama juga Bapak RW kita Pak Baja ya. Ini bajanya bukan baja Ibnu ya Bu ya. Baja ini badmintonnya jago. Karena pakai baju badminton ya. Baja badminton jago.
Iya, iya. Kita bersyukur karena bulan puasa itu yang namanya setan udah di penjara, bener nggak? Dibelenggu, bener nggak? Alhamdulillah udah di penjara dia sekarang ya. 2 tahun. Bisa aja Bapak. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sebagai seorang muslim kita harus bangga sama identitas kita sebagai seorang muslim ya. Dulu waktu sebagai seorang stand up komedian, nama awal saya tuh bukan Tata Khan. Tata Khan tuh nama marganya orang India yang muslim ya. Dulu sebelum tampil stand up komedian di Metro TV saya pernah tampil ya. Sebelum di Metro TV saya stand up di Metro Mini ya. Jadi di depan Metro Mini ya, pelajaran juga. Saya pakai nama Atrahus Pak, Atrahus. Itu kalau Bapak searching YouTube nyari Atrahus ada tuh di Metro TV. Dulu pertama kali saya tampil di Metro TV. Karena nama Atrahus itu dari nama saya, nama belakang saya Soeharta, dibalik jadi Atrahus. Nah, Soeharta jadi Atrahus. Dari sebelah kanan, belah kiri ya kan? Kalau yang pandai baca dari sebelah kiri, berarti dia dominan otak kanan. Yang pandai baca dari sebelah kanan, berarti dominan otak kiri. Yang nggak bisa baca, nggak ada otaknya ya. Tapi gara-gara nama Atrahus itu Pak, Bu, saya disangka seorang non-muslim. Karena kan nama berbau-bau itu Atrahus, Paulus, Martinus, Tetanus itu kan ya. Jadi saya disangka seorang non-muslim, padahal saya seorang Islam. Alhamdulillah ya, walaupun saya Islam KTP ya kan. Tapi alhamdulillah sudah ikut program pemerintah. Sekarang saya nggak lagi Islam KTP, sekarang saya Islam EKTP ya. Sama aja ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun Islam KTP, yang penting kita punya semangat, gira untuk ngaji, bener nggak Pak? Walaupun saya masih udah umur ini, tapi semangat ngaji saya, alhamdulillah ya, masih bergelora ya, bergelora terus. Dulu waktu kecil sebenarnya saya trauma kalau ngaji, karena waktu itu kan ustadznya galak ya kan, udah gitu bacanya masih terbata-bata, masih dieja, ba fatah ba kasroh bi, dibaca haram start. Baca haram, babi kan haram. Dibaca nggak haram, dimakan yang haram. Oh ya Ustaz. Ulangin. Ba fatah ba kasroh bi, dibaca babi. Ustaznya marah. Marah. Orang saya ngomong babi lihat dia soalnya. Ya, jangan ditiru ya. Tapi sekarang kalau ngaji enak, nggak perlu lagi dieja, nggak perlu lagi terbata-bata, karena selalu dibikin gembira. Ada namanya metode, saya pernah dengar tuh metode Umi. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu metode Umi? Ada nadanya, banana. Itu metode ngajinya begitu, bener, tanya aja. Ada lagunya, itu. Ciluk ba. Itu namanya metode Umi. Jadi kalau ada Umi ngaji, ada Umi ngaji. Namanya metode Umi ya. Ya. Sekarang juga saya lagi latihan belajar menghafal Al-Qur'an ya, walaupun baru 1 juz 2 juz ya. Minimal 1 juz 30 kita harus hafal. Setuju ya, Pak? Setuju ya? Minimal harus ada yang dihafal, karena yang nanti akan memberikan cahaya di padang mahsyar di hari kebangkitan kita adalah hanya syafaat kalau kita sering-sering menghafal Al-Qur'an. Nah, kebetulan ini saya bawa istri saya. Mana istri saya ya? Ada istri saya nggak? Tolong kamu ngaku dong kalau istri saya. Nggak ngaku. Itu di tas ada cara metode membaca Al-Qur'an. Nanti kalau pengen tahu bisa hubungin panitia Rais ya. Boleh sini lihat. Ini biar sama-sama kita syiar menghafal Al-Qur'an. Ini yang nemuin metodenya teman saya, guru saya ya. Jadi dengan menggunakan metode penggalan. Ini ada 1 juz amma, ada 1 serinya, ada 8 buku. Jadi cara ngafalinnya Pak, ini ada bukunya, surah-surah pendek juz 30 misalnya ya. Ini itu pertama niat dulu, kita memang mau menghafal Al-Qur'an. Yang kedua, dibaca berulang-ulang surat yang mau kita hafal. Nanti langkah berikutnya nanti ada halaman untuk kita membaca bagian penggalannya. Kalau kita baca Al-Qur'an kan kadang-kadang mesti dipancing depannya dulu ya Pak, betul nggak? Misalnya surat Sabihisma, surat Al-A'la ya kan, harus tahu apa dulu depannya dulu biasanya. Sabihisma Rabbikal A'la Allazi. Jadi di buku ini
Nanti ada depannya aja, penggalan-penggalan awal-awalnya aja. Sah Bisma, nanti kita sambung lagi. Robbi, apalagi gitu. Jadi ini memudahkan kita mengingat hafalan Quran, terutama juz 30. Nanti kalau salah bisa lihat di halaman yang ada Al-Qur'annya, ada suratnya yang full. Nah, nanti biar lebih jelasnya nanti bisa kita ngobrol di belakang panggung. Ini cuman siar aja supaya nanti di hari-hari bulan puasa kita isi dengan banyak menghafal Quran, banyak membaca Quran. Jangan cuma tidur, walaupun tidur juga bernilai ibadah, betul nggak Pak? Tapi sayang, maksud tidur doang ya kan? Tiba-tiba nanti tidur pas nggak bangun-bangun mati kan sayang ya. Nah, ini sayang mana? Mantrot. Ya, selain kita harus isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran ya. Alhamdulillah juga ya kalau bulan Ramadan nih Pak, biasanya masjid penuh Pak, betul nggak? Sama tukang jualan ya. Enggak. Masjid penuh sama orang yang mau sholat, bener nggak? Yang dulu belum rajin sholat, waktu Ramadan rajin sholat. Ada teman saya preman, biasa nenggak kan, minum. Saya ketemu dia, sekarang lo udah nggak gini lagi? Alhamdulillah bro, gue udah nggak gini lagi, gue begini. Asik. Berarti lo nggak minum tapi lo sholat? Enggak, gue nggak sebotol, gue segalon. Segini. Kirain sholat begini takbir. Tapi nggak apa-apa, kita harus doain supaya dia dapat hidayah Pak ya. Amin, mudah-mudahan ya, karena siapa yang nyangka nanti pas bulan puasa banyak sekali orang-orang yang akan bertobat, hijrah gitu ya. Kayak apa namanya, saya juga alhamdulillah saya walaupun subuhnya telat, kalau pas lagi bulan puasa pasti bangun subuh ya, minimal subuh kita di masjid ya. Karena saking penuhnya masjid, saya pernah tuh Pak sholat pas zuhur, kebetulan zuhur itu emang penuh banget di musala saya bagian depan Pak, tapi di luar ya Pak. Saking penuhnya. Tahu sendiri ya Pak, kalau sholat zuhur kan lafaznya pelan ya, bacaannya kan tidak dizaharkan ya Pak ya, Ustadz ya. Jadi saya cuma ngandelin sama teman sebelah aja Pak, begitu takbir Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, masih bisa ngikutin. Nah begitu sujud Allahu Akbar, kok nggak bangun-bangun ya? Karena suara imamnya pelan. Mau bangun ragu, takut tingkat keduluan ya. Mau nanya sebelah nggak mungkin, bro udah bangun belum bro, kan nggak mungkin. Saya ngerinya begitu bangun udah pada bubar Pak. Makanya kalau yang lagi sholat dalam keadaan suara imamnya pelan ya harus benar-benar konsentrasi. Jadi tahu gerakannya, ini lagi bangun atau lagi enggak. Itu pengalaman saya. Jadi kita nggak khusyuk sholat. Ada lagi yang nggak khusyuk itu kalau sholat itu, kalau tarawih itu anak-anak. Imam lagi asik baca surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek, ada yang batuk. Nanti di ujung batuk lagi semua. Batuk semua. Ikut semua tuh masjid batuk. Bener nggak kayak gitu anak-anak? Sering nggak? Sering Pak, tempat saya kayak gitu. Saya takutnya kalau sering gitu nanti imamnya menoleh. Batuk Pak Haji. Taruh jadi pada batal semua ya. Makanya jangan suka iseng batuk. Kalau satu orang batuk pasti yang lain ikutan batuk itu bocah-bocah ya. Makanya mudah-mudahan nanti anak-anak yang masih SD ini janji ya kalau sholat di Masjid Al-Ghani tertib, setuju? Nama masjidnya apa nih? Al-Ghani betul ya Pak? Al-Ghani, masjidnya orang-orang kaya semua, amin. Alhamdulillah saya juga kaya Pak ya. Saya kayak Ustadz. Banyak yang bilang saya ini stand up comedian bersyariah. Alhamdulillah materi saya udah bersertifikat halal MUI ya. Saya suka dapat julukan Gayus Tambunan, gaya Ustadz tampang buronan ya. Karena prinsipnya setiap kita adalah dai, setiap kita adalah penyuruh kebaikan ya, mau komedian, mau penyanyi, mau artis, mau penjaga sekolah, semua adalah seorang dai yang menyuruh kebaikan. Setuju? Setuju ya? Jadi alhamdulillah saya sering banget ngisi acara-acara stand up comedy yang bernuansa Islami. Alhamdulillah. Istri saya juga nih. Istri saya dulu waktu belum ketemu saya, dia jarang ikut pengajian. Sekarang alhamdulillah dia udah ikut pengajian. Kalau nggak salah pengajian namanya tarbiyah. Alhamdulillah. Jadi setiap saya suruh-suruh nih,
Umi, tolong dong bikinin kopi, entar biah. Asik. Umi, tolong betulin teh, entar biah. Umi, malam Jumat, entar biah. Istri saya istri tarbiyah sejati. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat istri saya nih. Tarbiyah, dia udah tarbiyah sekarang, alhamdulillah ya. Dulu waktu belum nikah Pak, dia belum berjilbab Pak. Dulu waktu nikah saya berjilbab ya. Dikerudungin gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang kita udah menikah, panggilannya seperti layaknya yang lain-lain, ada panggil Umi, Abi gitu, saya nggak mau. Bukan apa-apa, anak saya salah panggil Bu, bukan manggil Umi sama Abi tapi Umi sama Ubi. Untung bukan dipanggil Ipin sama Upin ya kan. Saya alhamdulillah ini udah menikah. Dulu pas menikah kita udah sepakat nih, nanti kalau kita punya anak, anak kita harus kita kasih nama yang harus ada kombinasi nama kita berdua. Nama saya Tata, nama saya Irma. Jadi kalau kombinasi yang bagus, Tata Irma apa kira-kira? Air. Jangan ngomong jorok Pak. Dulu ada artis zaman tahun 90-an yang main sidul itu Jainab, namanya Maudi Kusnadi. Ibu kenal nggak? Maudi? Masa nggak kenal? Kenalnya Mama Uwo ya? Maudi itu punya suami namanya Erik Major, mualaf dari Belanda, pernah jadi komisaris Garuda, Telkomsel segala macem lah ya. Dia ngasih nama anaknya Edi, kepanjangan dari Erik dan Maudi. Biasa orang kita tuh ngasih nama pasti ada nama orang tuanya. Kayak tetangga saya juga kayak gitu, nama panggilannya ayah bunda. Anaknya dikasih nama Maudi Ayunda, mau dinamakan anak ayah dan bunda. Maudi Ayunda. Ini yang kesian kalau panggilan orang tuanya bapak ibu, nama anaknya anak babu ya. Apalagi kalau orang tuanya Hartati sama Ramlan, aja anak haram ya kan. Hartati Ramlan, anak haram kan, gak enak banget ya. Gak ada anak yang haram Bu, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Yang bikin dia Yahudi, Nasrani, Majusi itu hanya keluarga atau lingkungannya ya. Makanya kita harus jaga baik-baik. Kita udah berislam dari lahir, ini adalah suatu anugerah. Jangan sampai di akhir hayat kita nanti kita berlepas diri dari agama yang membawa kita kepada surganya Allah ya. Oke. Kembali ke soal nama anak saya Bu. Anak saya pertama kan perempuan. Akhirnya karena ikutin tren itu saya kasih nama anak saya Nairta. Artinya anak Irma dan Tata. Asik. Nairta anak Irma dan Tata. Tapi setahun kemudian istri saya hamil lagi Bu. Ya maklum ya, kejar setoran jadi kan tiap hari. Saya bingung, nggak mungkin anak pertama Nairta, anak kedua Nairta season 2 ya. Anak saya 7, Nairta season 7 ya. Kalau saya ikut KB setelah punya anak Nairta the last episode, nggak enak. Akhirnya saya berunding sama istri, anak saya kedua perempuan, apalagi namanya, ketemu lah dari buku nama-nama bahasa Arab. Saya ambil dari nama panggilan Nabi kepada istrinya Aisyah. Ada yang tahu nggak? Siapa namanya? Humaira, bener Pak. Humaira artinya pipi yang kemerah-merahan. Makanya Bu, anak saya kedua tuh alergi ya. Kan nama adalah doa Pak ya. Pipi yang kemerah-merahan, bener banget anak saya lahir alergi. Alergi susapi lagi, aduh. Gak bisa makan SGM lagi, aduh. Teman saya komplain, Tata anak pertama ada kombinasi nama lo berdua, anak kedua kok nggak ada? Jangan salah. Humaira ada artinya apa Humaira? Humaira hasil usaha Irma dan Suharta. Tetap ada artinya ya. Tapi alhamdulillah anak saya semua sekarang yang baru lahir udah 11 bulan, perempuan juga ya. Dan sebagai seorang muslim di rumah yang baik, saya bilang sama istri saya, anak kita harus pelan-pelan dikenalkan sama agama. Makanya anak saya semuanya itu tiga-tiga pakai jilbab semua. Alhamdulillah pakai jilbab. Di rumah juga saya pakai jilbab ya. Jadi tinggal saya doang yang belum di rumah ya. Doain aja semoga hidayah ya. Ya karena terus terang sekarang ini yang namanya jilbab udah jadi fenomena ya Bu, udah jadi gaya hidup. Alhamdulillah juga. Dulu mungkin orang pakai jilbab itu kayaknya gimana ya, di sekolah juga dilarang pakai jilbab, di kantor juga nggak boleh. Tapi alhamdulillah nih sekarang ini seluruh instansi pemerintahan udah membolehkan kita pakai jilbab. Ibu-ibu yang dulu belum pakai sekarang udah pakai jilbab. Yang udah pakai lagi double ya.
rampel-rampel ya. Udah gitu semua instansi sekarang udah membolehkan pakai jilbab, contohnya polisi wanita, bener nggak? Dulu sempat ada polemik ya, anggarannya belum turun lah, Polwan belum berhijab, tapi alhamdulillah setelah didesak oleh fraksi, saya nggak perlu sebut namanya, inisial aja ya, PKS ya. Kan nggak sebut nama, inisial doang ya. Dia mendorong supaya dikeluarkan anggaran untuk Polwan berhijab. Alhamdulillah cair. Enak kalau Polwan berhijab, Bu. Kalau Polwan biasa ketemu ada raja takut. Selamat siang, bisa lihat surat-suratnya. Ini karena Polwan berhijab ketemu dia hati adem, bener nggak? Wih, ada bidadari nih. Yeah. Kalau ketemu kan bilangnya gini biasanya Polwan yang berhijab. Assalamualaikum, Afwan. Bisa lihat surat-suratnya? Ini Bu, jangan panggil Ibu. Panggil apa? Panggil Umi. Innalillahi. Kenapa Umi? SIM-nya wafat. Antum tahu salah antum. Afwan Umi, saya salah jalan. Oke. Karena Anda salah jalan, silahkan bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Ini nggak perlu ditilang, Pak. Ada lagi sekarang yang pakai jilbab itu adalah petugas SPBU, petugas pom bensin ya. Kalau dulu kan petugas yang biasa paling standar aja, mulai dari nol ya Pak. Ini kenapa pakai hijab? Mulai dari bismillah ya Pak. Kalau udah alhamdulillah sih. Nih kalau ketemu petugas kayak gini kan enak. Ketika dia nawarin isi bensin, maaf Pak, mau isi berapa liter? Terserah Mbak deh, yang penting Mbak ikhlas, kan enak kan. Ada lagi yang pakai hijab sekarang, SPG Yakul, Mbak Yakul itu yang dorong-dorong ya, pakai sepeda mini atau naik Mio ya. Diikuti juga sama Mbak Yu Jamu. Ibu ketemu nggak Mbak Yu Jamu sekarang pakai hijab banyak jilbab? Udah nggak pakai kemben lagi ya sekarang ya? Alhamdulillah ibu-ibu jamu kita udah pada tarbiyah, udah pada ngaji semua, sehingga mereka udah pakai hijab, udah pakai jilbab, nggak pakai kemben lagi. Saya pernah ketemu ibu-ibu jamu yang kayak begitu, kayak jilbab, saya panggil Mbak Yu, nggak nengok. Saya panggil Umi, iya Abi. Umi ada jamu beras kencur, Afwan Abi nggak ada. Artinya apaan? Abatu sauda sama sari kurma. Tuh Mbak Ayu yang kayak gitu saya pernah ketemu tuh. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan dong buat jamaah Masjid Al-Qur'an, tepuk tangan luar biasa ya. Masih semangat? Nah ini dia nih. Bulan puasa biasanya memang orang-orang yang muslimah itu artis pakai jilbab ya. Ntar habis bulan puasa lepas lagi, itu jangan diikutin ya. Jilbab kalau buka pakai pusing ya. Kepala kita puyang-puyang gitu. Pakai entar lepas di rumah aja, kalau ada muhrimnya keluar pakai lagi gitu. Karena ini sebagai bentuk kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Di luar negeri aja yang bukan muslim itu pakai jilbab loh Bu. Ingat nggak di Rusia ada bocah kecil, Masha and the Bear. Pakai kerudung loh. Di Jepang ada Ninja Hattori, rapat semuanya. Eropa ada Falak ya. Kita harus malu loh, kita yang diturunkan perintah untuk berhijab, menutup aurat, julurkan ke dadamu itu kan supaya kamu mudah dikenali dan supaya kamu aman terlindungi, betul nggak? Suratnya Al-Ahzab kalau nggak salah ya. Makanya Bu, kenapa Allah perintahkan kita pakai hijab supaya mudah dikenali dan aman terlindungi? Udah ada buktinya, Masya and the Bear karena mau beruang aman-aman aja ya. Aman loh ya. Nggak pernah diganggu-ganggu sama beruang. Jadi bener semua perintah Allah itu bener, nggak ada yang salah. Jadi nggak perlu pakai dibohong-bohongin lagi, jangan yang percaya ya. Semua perintah Allah itu harus kita ikutin, termasuk perintah pakai hijab. Hijab itu artinya penutup. Yang ditutup adalah apa Bu? Aurat. Makanya orang yang pakai hijab namanya hijaber, ya nggak? Yang suka umbar-umbar aurat namanya hijablah ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, saya Tatangan. Mudah-mudahan apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sebagai hamba yang dhaif. Ala kulli hal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.